warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Praktikum Biokimia Shift C yang terdiri dari Anissa Urbania, Dinda Dwita Zahrani, Fitri Maharani, Indah Suci Pitaloka, Saskia Dwitania, Syabrina Miftahul, Naziha, dan Wifa Ramahyanti. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Protein pada zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein terdiri atas satu atau beberapa rantai polipeptida yang mempunyai berat molekul tinggi. Banyaknya asam amino pada suatu protein antara 50 sampai 100 ribu. Struktur dari protein sangat berpengaruh terhadap aktivitas fisiologis. 4 macam struktur dari protein yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada pewarna makanan, warna merah, kuning, hijau, susu Greenfield, susu kedelai, kemudian ada sabun cuci piring, asam cuka, garam, pipet tetes, batang pengaduk, dan cotton bud. Sampel pertama yang akan kita uji yaitu susu Greenfield. Pada wadah pertama, masukkan pewarna makanan warna merah sebanyak 1-2 tetes. Kemudian, pada wadah kedua, masukkan pewarna makanan warna kuning sebanyak 1-2 tetes. Lalu pada wadah ketiga masukkan pewarna makanan warna hijau sebanyak 1-2 tetes. Kemudian kita ambil garam dapur, kita masukkan garam dapur tersebut ke dalam wadah pertama menggunakan batang pengaduk. Setelah itu kita ambil asam cuka, kemudian masukkan asam cuka tersebut ke dalam wadah yang kedua sedikit demi sedikit. Kemudian pada wadah yang ketiga kita masukkan sabun cuci piring sedikit demi sedikit. Setelah semua bahan telah kita masukkan ke dalam masing-masing wadah, ambil 3 cotton bud, masukkan ke dalam wadah pertama, wadah kedua, dan wadah ketiga. Kemudian kita aduk hingga homogen. Setelah semua bahan tercampur hingga homogen, kita amati perubahan yang terjadi dari sampel ketika diberi 3 perlakuan yang berbeda. Sampel kedua ini kita menggunakan susu kedelai. Langkah-langkahnya sama seperti pada sampel yang pertama. Kita masukkan pewarna makanan warna merah pada wadah pertama. Pada wadah kedua, kita masukkan pewarna makanan warna kuning. Kemudian, pada wadah ketiga, kita masukkan pewarna makanan warna hijau. Pada wadah yang pertama, kita masukkan garam dapur menggunakan sendok. Masukkan sedikit demi sedikit.
Pada wadah yang kedua, kita masukkan asam cuka sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, pada wadah yang ketiga, kita masukkan sabun cuci piring sedikit demi sedikit. Setelah itu, kita ambil cotton bud dan kita aduk hingga homogen pada wadah yang pertama. Aduk terus hingga homogen. Begitu pula pada wadah yang kedua, kita aduk hingga homogen. Pada wadah yang ketiga sama, kita aduk terus hingga tercampur homogen. Setelah semua bahan tercampur homogen, kita amati sampel susu kedelai yang diberi 3 perlakuan yang berbeda, apakah mengandung protein. Pembahasan untuk praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya, kita menggunakan 2 jenis susu yang berbeda. Setiap-tiap susu diberi 3 perlakuan yang berbeda juga. Pertama, diberikan cuka. Protein yang diberikan cuka akan meningkat. Hal ini terjadi karena ion positif yang ada pada asam akan menyebabkan protein yang sebelumnya bermuatan netral menjadi bermuatan positif juga. Yang kedua, protein atau susu yang kita pakai diberikan garam. Apabila protein diberi garam hingga jenuh, akan terbentuk endapan putih. Mengapa? Karena terjadinya kompetisi antara ion garam dan juga protein dalam mengikat air. Dan yang terakhir, larutan susu atau protein diberikan sabun. Sabun akan membuat tegangan permukaan air dan mengikat protein yang ada pada susu, sehingga pewarna yang ada pada susu akan menjauh dari tetesan sabun. Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa uji kualitatif protein dapat dilakukan dengan berbagai cara pengujian. Sampel yang kami gunakan pada praktikum ini berupa susu kedelai dan susu Greenfield yang akan direaksikan dengan cuka, garam, dan sabun. Kedua sampel tersebut mengandung protein. Sampel yang direaksikan dengan garam membuat kelarutan protein berkurang dan ditandai dengan munculnya endapan. Sampel yang direaksikan dengan cuka terjadi denaturasi dan kelarutan makin tinggi sehingga tampak lebih encer. Sedangkan sampel yang direaksikan dengan sabun akan memecah tegangan permukaan air dan mengikat protein. Dan ditandai dengan ketika disentuhkan cotton bud, pada sampel akan terjadi gelombang warna, sehingga sampel pun menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu yang menyentuh permukaan sampel. Sekian video dari kelompok 4 praktikum biokimia SIF C. Apabila terdapat kekurangan di dalam video, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih.